Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam syukur. Sintayong out. Gue bingung kadang-kadang mau ngomong dari mana ini. PSSI tidak mentargetkan untuk lolos Piala Dunia. Itu semua rakyat Indonesia tahu. Berat memang. Tetapi setelah ada konferensi pers oleh Erick Thohir, biar kita lolos Piala Dunia. Bocah SD aja tahu. Lu ngomong nggak pernah sama gitu loh. Sampai kapanpun PSSI nggak akan pernah bersih. Kalau mau bersih, kalau mau jujur, kalau tidak lolos Piala Dunia nanti nih, semua yang ada di PSSI itu dibubarkan. Mulai dari Exco, mulai dari Pak Erick Thohir, semuanya harus dibubarkan. Ya kan? Kalau mau fair, tolonglah. Kami ini cuma mencintai sepak bola, sederhana. Kami ini dari kecil, saya dari kecil sampai sekarang mana pernah kami dapat piala? Nggak pernah. Tapi apakah kurang cinta kami tentang sepak bola dan negeri ini? Tidak. Gue bingung dah sama orang kita ya. Kalau memang lu banyak mafia, kenapa lu nggak bayar biar Indonesia itu lolos? Kan sederhana. Kenapa nggak gitu? Karena nggak ada uangnya. Market terbesar di Asia Tenggara itu Indonesia, bro. Lu harus akui itu. Siapa? Lu mau bicara Singapura? Maaf nih ya. Lu mau bicara Singapura itu kecil, bro. Malaysia, lu mau bandingkan? Nggak bisa. Market value dari negeri ini itu luar biasa. Sekarang kita lagi berharap nih, biar kita lolos Piala Dunia. Gua aja bro, gua nazar semua dagangan gua akan kasih gratis sama orang-orang yang misalnya gua live di Facebook. Kalau lolos Piala Dunia, saking gua cintanya. Sederhana bro, lu pergi ke stadion GBK, lu jadi supporter, mulai dari anak kecil, orang tua, bapak-bapak, perempuan, ibu-ibu, itu satu dalam satu stadion. Nggak ada bro, nggak ada yang bisa menyatukan republik ini kecuali sepak bola. Itu terus yang lo hancurin. Belum lagi korupsi 300 triliun. Ya kan? Pinter banget akal Indonesia. Ya kan? Dialihin lagi nih ke sini. Aduh. Buat coachin ya, maafkanlah negeri ini. Negeri ini tidak pernah mau mencapai prestasi dengan proses. Negeri ini selalu mau instan, seperti Indomie. Lu masak, jadi makan. Nggak pernah itu mau merintis bagaimana dari bawah, bagaimana meracik sesuatu yang enak gitu kan. PSSI tidak akan pernah bersih, bro. Tidak akan pernah. Banyak orang yang sudah terlalu kenyang, sudah terlalu enak, sudah makan uang haram, sudah keenakan. Lu kalau makan uang haram, lu enak, lu pasti nggak mau keluar. Kenapa? Udah nyaman, kayak tikus. Jadi gua harap generasi penerus, sudahlah, hidup ini pasti akan mati, besok lo akan dikubur. Berusaha menjadi orang baik, berusaha untuk berguna bagi orang lain, itu sulit bro, tapi harus ditanamkan itu. Kasihan negeri ini, kasihan puluhan ribu supporter. Kalau lu memang nggak setuju sama Sintayong, kenapa nggak lu diselesaikan dulu sampai itu
selesai Piala Dunia, nggak sesuai silahkan. Tapi nggak begini. Bukannya bukannya gua pro Sintayong, nggak. Beberapa kali gua kritik Sintayong masalah starting 11 lawan Cina, itu gua juga protes. Kenapa kok begini? Gitu kan. Tapi ya dia sebagai coach, dia sebagai pelatih, dia tahu kapasitas pemain-pemainnya. Anda masukkan Patrick Kluivert, siapa yang nggak kenal Patrick Kluivert? Ya, sebagai pemain. Dia pernah main di Barcelona. Ya kan, dia sempat ke Newcastle United. Tapi sebagai pelatih, sebagai memanage orang-orang, melatih setiap anak asuhnya, itu nggak gampang. Jadi pelatih itu nggak gampang. Dan track recordnya ya kita harus oke, buruk. Apa yang harus diharapkan dari penjudi? Coba. Apa yang lo harapin dari orang yang terlilit hutang hampir 16 miliar lebih dengan judi? Lu jadiin pelatih. Iya, salah. Oke saudaraku, kita saksikan aja, kita nikmati. Tapi jika Indonesia hancur di tangan Australia, Bahrain, dan Cina, maka saya berharap kita bersatu untuk membubarkan PSSI ya. Termasuk Erick Thohir. Exco-nya itu keluar semua. Berani nggak lo? Hah? Kalau lu mau berani, kalau dia gagal, hancur di ini, nggak ada. Yang ngebangun STY, bukan Patrick Kluivert. Bagaimana Pak Erick Thohir? Yang membangun juga bukan Anda. Ya kan? Ketua Umum PSSI sebelumnya, Pak Iwan Bule, kita harus akui itu. Anda cuma menyambung. Ya kan? Jadi agak lama nih gue bikin video. Karena kenapa? Karena rasa cinta gue dengan sepak bola. Dari kecil gue nonton timnas Indonesia. Dari zaman yang lampunya masih gelap. Pergi ke stadion sama Big Brother, saudara gue. Ya kan? Ngantri tiket segala macam. Tolonglah. Aduh. Sedih sih. Tapi mau diapa, ya kan? Jadi saya harap supporter Indonesia jangan tidak nonton di GBK nanti pada saat Bahrain lawan Cina. Tetap berikan support yang luar biasa. Tetapi kalau kita gagal, barometernya adalah lawan Australia. Kalau kita hancur lebur lawan Australia, mau di apa? Sintayong menahan Australia 0-0 di GBK. Itu prestasi, bro. Australia, ingat loh. Ngalahin Arab Saudi 2-0. Itu prestasi, bro. Nahan Bahrain di kandang 2-2. Nahan Arab Saudi 0-0. Itu prestasi, bro. Kenapa sih nggak lo akui gitu loh? Kenapa nggak? Ya, gue bingung sama Exco. Sekarang gue mau kritik ya. Tugasnya Exco tuh apa tuh? Gue tanya. Cuma makan gaji buta doang, gini, judi, ya kan? Suap. 300 triliun, 270 triliun, penjaranya cuma 6,5. Coba 270 triliun itu lu bangun infrastruktur sepak bola di Indonesia. Ya, lu bangun mimpi-mimpi anak-anak Indonesia yang mau jadi pemain timnas. Ada gunanya lu, biar dulu dikubur, enak juga malaikat ngomongnya. Apa yang udah lu buat, bro? Ya kan? Lu tanya gue berbuat apa? Nggak ada, gue nggak berbuat apa-apa. Justru gue menyiapkan anak-anak gue untuk jangan seperti gue. Ya kan? Kenapa? Biar anak-anak gue paham bagaimana negeri ini menjadi seorang pengkhianat. Nah, lu rasain lo omongan lu. Negeri ini terlalu banyak pengkhianat. Betul itu. Hampir 10 menit. Gue pengen ngomong lagi nih sebenarnya, cuma ya udahlah. Jarang gue mau ngomong 10 menit tuh, jarang.
Jadi ya sudahlah. Anda yang berkuasa. Gini, lu berkuasa, lu punya duit, lu punya harta. Sekali-sekali lu buat suatu gebrakan yang membuat rakyat itu senang gitu. Membuat sebuah prestasi biar rakyat itu sangat sayang sama lu. Lu punya kuasa, lu punya uang, punya harta. Lakukan itu. Kalau lu jadi gubernur, bangun kota lu. Sederhana, bro. Lu mau ambil untung boleh, gue nggak bilang lu nggak boleh nggak ngambil untung, enggak. Lu mau ambil untung boleh, tapi lu berikanlah sesuatu buat rakyat. Jangan lu makan sendiri, bro. Ya, jangan lu makan sendiri, perut lu tuh nggak akan penuh. Ya, itulah sebabnya manusia bisa jadi hewan. Kenapa? Nggak ada puasnya, taunya makan aja. Oke, bro, gue akan tetap nonton Indonesia. Gue akan terus bermimpi bahwa suatu saat Indonesia bisa juara, bisa masuk Piala Dunia. Lu nonton final Thailand lawan Vietnam Piala AFF, lucu bro, lucu. Itu yang lu bilang lu mau juara. Lu perhatiin Thailand lawan Vietnam kemarin, itu murni judi. Lu lihat, gua nonton, itu murni udah diatur, wasit segala macam udahlah, lu selalu harapin itu. Sedangkan FIFA dia ada korupsinya. 11 menit, nyaris setengah jam nih. Jadi video ini gue mau sampaikan ke Instagramnya Sintayong. Gue follow dia. Gue sudah follow dia lama. Jadi Coach Shin, terima kasih. Ya, maafkanlah negeri ini. Bukan rakyat, bukan kami sebagai pecinta sepak bola yang menginginkan Anda keluar, itu bukan kami. Mulai dari saya sama anak-anak saya, bukan. Tapi para pengkhianat di PSSI, para penjilat di PSSI, para koruptor di PSSI, para yang melakukan ini, bukan kami. Kami tetap mencintai Anda. Siapa yang menafikan bahwa Arab Saudi kalah untuk pertama kalinya oleh tim dari Asia Tenggara? Itu Indonesia. So, terima kasih Coach Shin. Mudah-mudahan Anda akan dipanggil oleh melatih di Asia Tenggara. Kemudian Anda bertemu dengan kami, maka kita lihat kita pasti akan melihat bahwa yang lu lakukan akan balik ke diri lu sendiri. Hari ini Anda dizalimi, nggak apa-apa. Ya itulah. Jadi bukan rakyat kami, bukan kami sebagai penikmat sepak bola menginginkan Anda keluar. Tidak. Tetapi para bangsat, para mafia, ya, para buzzer yang dibayar pakai uang untuk menyerang Anda sehingga Anda keluar. Buzzer itu dibayar ibarat anjing yang dikasih makan. Gua nggak ada gua ada kepentingan, nggak ada, sampai kapanpun nggak ada. Oke, mudah-mudahan Coach Shin bisa menyaksikan video saya walaupun cuma sebentar, tapi yakinlah bahwa yang menginginkan Anda keluar itu bukan kami sebagai penikmat sepak bola Indonesia, tapi para bangsat di PSSI. Ya, saya sebut bangsat, para bajingan ya di PSSI. Ya, hari ini gini, orang dilihat dari 3 hal. Dari ucapannya, lidah berucap, dari otaknya, dan dari hatinya. Dari hati ke otak sampai ke lidah itu berbeda, maka itulah anjing sebenarnya. Anda di hati ngomong apa, di otak berbicara apa, di lidah Anda menyebutkan beda. Itulah para anjing sebenarnya. Ya, maaf. Bukan menafikan anjing itu ya, memang anjing. Bangsat ya.
Eh, Terima kasih, itu aja saudaraku. Biarkanlah kita lihat ya lawan Australia ya, apakah bisa menang lawan Australia. Saya rasa nggak mungkin. Mau bertaruh silahkan, kita akan hancur di Australia, bahkan dibantai oleh Bahrain di GBK, bahkan hancur di Cina. Kenapa? Anda meruntuhkan itu semua. Ibaratkan rumah pondasi yang udah jadi Anda hancurkan, seenak-enaknya lagi tendang ya kan. Salam negeri Indonesia, negeri yang tidak pernah bersyukur akan nikmat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah masih sayang dengan negeri ini, berharap bahwa generasi-generasi kita tidak seperti Exco PSSI dan orang-orang di PSSI. Kita siapkan generasi kita untuk tidak jadi pengkhianat, walaupun dibayar, walaupun Anda disuap. Sulit memang. Kenapa? Budaya kita, budaya korup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.